Shalom, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Saya diberkati, kamu diberkati. Hari ini kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu Jemaat Kanaan Ulu Indano. Untuk itu, adik-adik yang di rumah, Ibu undang untuk semuanya bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan, kita menyanyi bersama-sama. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Adik-adik di rumah, saat ini kita akan berdoa. Semuanya sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena penyertaan-Mu yang sempurna yang selalu kami rasakan hingga hari ini. Saat ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu menyiapkan hati kami untuk mau memuji dan memuliakan Engkau lewat ibadah sekolah minggu hari ini. Olehnya ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan mau pimpin, Tuhan yang bertahta di hati kami, sehingga sebentar ketika ibadah sekolah minggu kami dimulai, kami boleh fokus untuk mendengarkan dan boleh mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni segala dosa yang telah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Ini doa, permohonan, dan syukur kami Bapa yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, sebelum torang baca Alkitab dan mendengarkan cerita Alkitab, mari bersama-sama torang menyanyi lagu Kasih Yesus.
Adik-adik di rumah, saat ini orang akan membaca sama-sama dalam kitab Matius 6 ayat 14. Bagi adik-adik di rumah yang sudah tahu untuk membaca, mari orang baca sama-sama dalam kitab Matius 6 ayat 14. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Sekarang, orang akan menyaksikan sama-sama video berikut ini. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku." Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. "Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu.
Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana? Semua solia baik-baik toh tu cerita Alkitab tadi? Nah, sebelum lanjut, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang pernah baku marah dengan kakak atau adik? Atau baku marah dengan teman? Nah, pastinya semua pernah ada baku marah, Kang. Bagaimana tuh perasaan waktu orang marah pak teman atau pak keluarga sendiri? Ya, pasti sedih sekali. Apalagi kalau orang lain melakukan yang jahat, kong orang sendiri ndak lakukan apapun pak orang tersebut. Terus orang yang backing tuh jahat itu ndak minta maaf pak orang, dan tuh dorang peka lakuan itu. Pasti anak-anak rasa marah dan sedih sekali. Nah anak-anak, cerita kita kali ini tentang Yusuf bersama kakak-kakaknya. Pasti semuanya sudah pernah dengar bahwa sebelumnya kakak-kakak Yusuf memperlakukan Yusuf dengan tidak baik. Bahkan menjual dia oleh karena mereka cemburu dengan perhatian papa mereka terhadap Yusuf. Dan pada akhirnya Yusuf dibawa ke Mesir, menderita jadi budak. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, Yusuf diangkat menjadi orang kepercayaan dari Raja Mesir. Dan setelah waktu lama, Yusuf baku dapat pulang dengan dia saudara-saudara, waktu dia so hidup senang dan dihormati. Yusuf dapat kenal itu kakak-kakaknya yang waktu itu datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan, lantaran waktu itu terjadi kelaparan di mana-mana. Dan di Mesir ada cukup makanan untuk dibeli. Anak-anak, sampai pembacaan kali ini dalam Matius 6 ayat 14 berbunyi demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Nah, apa yang orang boleh lihat dari Yusuf? Benar sekali. Dia backing sama dengan firman Tuhan katakan. Mengampuni kakak-kakaknya yang sudah melakukan salah kepada dia. Dia betul-betul mengasihi mereka. Bahkan anak-anak, dia berkata bahwa dia ada di Mesir itu karena rencana Tuhan. Dari Yusuf, orang boleh lihat bagaimana mengampuni orang yang melakukan kesalahan dengan tulus. Yusuf diperlakukan tidak adil, merasakan penderitaan akibat keburukan hati dari kakak-kakaknya. Tapi Yusuf tidak menyimpan dendam. Dia tidak membalas perbuatan mereka dengan yang jahat. Tapi sebaliknya, dia mengampuni dan mengasihi kita. Nah anak-anak, apa rahasianya ya? Mengapa Yusuf boleh seperti itu?
Masa Yusuf nyandak babalas pada dia kakak-kakak? Apa Kang DP rahasia? Ada yang tahu? Rahasianya adalah Yusuf mengasihi Tuhan dan tahu bahwa semua yang terjadi adalah rancangan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi dia dan keluarganya. Dia mengasihi Tuhan sehingga dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Hubungan Yusuf dengan Tuhan baik sehingga dia mau mengampuni dengan tulus. Jadi anak-anak, kita bisa mengampuni orang lain dengan tulus. Bukan karena kita punya kemampuan untuk itu, tapi karena Tuhan membuat kita mampu untuk itu. Oleh karena itu, mari torang lebih dekat pada Tuhan, belajar dari Yusuf mau baking yang Tuhan mau, dan belajar verampuni orang dengan tulus. Tuhan Yesus memberkati torang semua, supaya torang semua mampu baking dia mau. Amin. Sekarang kita tiba pada ayat hafalan. Adik-adik yang di rumah, mari buka kembali Alkitab di dalam Matius 6 ayat 14. Kita akan menghafal ayat hafalan bersama-sama. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Sekarang kita hafal bersama-sama. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Adik-adik yang di rumah masih semangat untuk memuji Tuhan? Kalau tadi torang so baca Alkitab, torang so dengar cerita Alkitab, sekarang torang memuji Tuhan dengan lagu Mengasihi Satu Sama Lain. Mengasihi satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Mengasihi satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami bersekutu lewat ibadah sekolah minggu. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh membaca firman Tuhan, bahkan mendengarkan cerita Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami untuk kami boleh seperti Yusuf di dalam cerita tadi, kami dapat mengampuni kesalahan orang lain. Karena ketika kami mengampuni kesalahan orang, kami yakin dan percaya Bapa di surga juga akan mengampuni kesalahan kami yang pernah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Bapa di surga, berkati kami anak-anak sekolah minggu, sehingga kami pun boleh menjadi berkat di mana kami pergi dan berada. Ya Bapa di surga, berkati juga anak-anak sekolah minggu
yang mempunyai kerinduan untuk bisa kembali beribadah bersama di gedung gereja. Namun biarlah semuanya terjadi hanya seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa juga buat orang tua di rumah, biar kiranya Tuhan Yesus menganugerahkan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan di dalam membimbing dan mendampingi anak-anak sekolah minggu di rumah. Berdoa juga kami buat seluruh guru-guru sekolah minggu Jemaat Kanaan Uluindano, mulai dari penatua sampai kepada anggota sebagai pengurus dalam Komisi Pelayanan Anak. Tuhan Yesus kiranya memberkati di dalam tugas dan pelayanan, selalu memberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita di dalam melayani. Meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan wabah COVID-19, tapi kami yakin dan percaya ketika kami bersekutu, ketika kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami tetap selalu diberikan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat seluruh anggota Jemaat Kanaan Uluindano, biar kiranya Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati juga ketua jemaat yang ada, bahkan sampai kepada semua pelayan khusus yang ada, biar kiranya Tuhan selalu memberikan semangat dan sukacita di dalam pelayanan. Ya Bapa di surga, berkati kami semua yang ada, dan biar kiranya Tuhan Yesus, apa yang menjadi cita-cita dan harapan kami serta permohonan kami Bapa, Engkau dengarkan. Ini yang menjadi doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan menyanyi lagu penutup. Mari kita menyanyi bersama-sama, Yesus Sahabatku. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai pada hari ini dan kita akan bertemu kembali pada minggu-minggu yang akan datang. Diharapkan kepada adik-adik untuk tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga prokes ketika di luar rumah. Jangan lupa memakai masker, cuci tangan, menghindari kerumunan, jaga jarak dengan orang lain, dan tentunya Ibu harap untuk tetap rajin membaca Alkitab dan selalu berdoa di rumah. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Sampai jumpa.